Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kerabat ID. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu, sehat walafiat untuk menghadapi tes SKD yang tidak lama lagi pelaksanaannya. Dan semoga semangat teman-teman dalam belajar tetap berapi-api agar teman-teman semua bisa melangkah sampai prosesi penetapan NIP. Amin. Nah, kali ini saya akan sharing santai mengenai trik jitu untuk menaklukkan soal TWK yang katanya sulit, yang katanya butuh penalaran ekstra, sehingga banyak yang menyebutnya TWK rasa TKP. Maka dari itu, simak videonya sampai selesai, dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi setiap ada video updatean terbaru dari channel ini. Teman-teman perlu ketahui ya, soal TWK pada seleksi CPNS 2019 yang lalu, kebanyakan yang muncul adalah soal-soal dalam bentuk tipe HOTS. Dan tidak menutup kemungkinan pada seleksi CPNS kali ini, soal TWK-nya masih dalam bentuk soal tipe HOTS juga, atau tidak menutup kemungkinan juga, soalnya akan lebih sulit dibanding soal-soal TWK pada tes CPNS tahun 2019 yang lalu. Jadi, di sini saya akan berikan tips dan trik jitu kepada teman-teman untuk menaklukkan materi TWK ataupun soal-soal TWK tipe HOTS ini. Yang pertama, teman-teman jangan hanya menghafal tapi pahami. Jadi dalam mempelajari materi TWK, teman-teman jangan hanya sekedar mengingat atau menghafal konsep materi saja ya teman-teman, tapi juga harus betul-betul memahami dan mendalami isi atau inti dari materinya. Karena dalam menjawab soal tipe HOTS, nantinya teman-teman akan dituntut menggunakan pemahaman atau logika teman-teman dalam menganalisis soal. Nah, apabila teman-teman membiasakan diri dan sudah terbiasa dengan pola belajar menghafal, teman-teman otomatis akan kurang menggunakan logika dan berimajinasi dalam mengklasifikasikan serta menganalisis soal TWK tipe HOTS ini. Di sini bukan berarti bahwa teknik menghafal itu tidak kita gunakan sama sekali ya teman-teman. Tetap kita gunakan ya. Namun cuma kita harus tempatkan di mana seharusnya menggunakan teknik menghafal itu. Nah, untuk memperbiasakan diri teman-teman dengan soal TWK tipe HOTS ini, teman-teman bisa perbanyak latihan soal analisis kasus. Teman-teman juga bisa belajar dengan mencari informasi mengenai fenomena-fenomena terkini, yang mengenai sosial budaya, politik, ekonomi, ataupun yang lainnya yang termuat pada artikel ataupun media online yang berkaitan dengan materi TWK. Dan kemudian teman-teman melakukan analisis terhadap fenomena tersebut. Nah, dengan cara ini, logika dan analisis berpikir teman-teman itu akan semakin meningkat. Semakin banyak soal-soal analisis kasus yang teman-teman selesaikan, itu akan semakin bagus. Nantinya, bagaimanapun model soal kasus yang disediakan dalam soal TWK pada tes CPNS, teman-teman itu tidak akan merasa kesulitan untuk menjawab karena teman-teman sudah terbiasa mengerjakan soal-soal kasus seperti itu. Nah, di sini saya sudah sediakan beberapa contoh soal TWK tipe HOTS untuk dijawab oleh teman-teman dan kemudian kita akan bahas bersama. Oh ya teman-teman, dalam menjawab soal TWK ini, teman-teman baca pertanyaannya terlebih dahulu. Jadi soal TWK HOTS ini terkadang berbentuk bacaan yang lumayan panjang ya. Contohnya kurang lebih seperti soal ini. Jadi teman-teman langsung baca dulu pertanyaannya. Dan teman-teman fokus pada pertanyaannya. Lihat baik-baik apa yang ditanyakan oleh soal itu. Nah, pertanyaannya biasanya terletak pada akhir bacaan ya teman-teman. Nah, intinya teman-teman harus benar-benar cermat pahami apa yang ditanyakan pada soal. Misalnya seperti contoh di soal ini. Yang ditanyakan adalah perilaku pemilik warung dalam peristiwa tersebut mencerminkan ketidaksesuaian dengan butir pengamalan nilai-nilai Pancasila yaitu bla 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 bla. Nah, di sini teman-teman cukup fokus mencari penjelasan tentang perilaku si pemilik warung tersebut. Teman-teman tidak perlu lagi menghiraukan penjelasan lain pada bacaan, ya, karena bisa saja akan membuat teman-teman terkecoh. Bisa dipahami kan, teman-teman?
Nah, silakan teman-teman pause videonya dan kemudian teman-teman jawab soal ini dan kemudian kita akan bahas bersama-sama. Oke, baik, teman-teman sudah memiliki jawabannya, bukan? Selanjutnya, mari kita bahas apakah jawaban teman-teman sudah tepat atau masih belum tepat. Penjelasan mengenai perilaku si pemilik warung ini dijelaskan pada kalimat ketiga pada bacaan. Dalam kalimat ketiga ini, kita dapat menemukan kata kunci, yaitu petugas menemukan warung yang masih buka melebihi ketentuan jam malam, ya, melebihi ketentuan jam malam. Kemudian, pemilik warung kemudian diminta menutup kegiatan jual belinya karena melanggar aturan, ya, melanggar aturan. Namun demikian, pemilik warung menolak dengan meneriaki petugas dengan kata-kata kasar, ya. Di sini ada kata menolak. Nah, jika kita lihat pilihan jawaban yang disediakan, kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Jawabannya adalah C. Perilaku pemilik warung sesuai dengan kata kunci yang kita temukan ini mencerminkan ketidaksesuaian dengan butir pengamalan nilai-nilai Pancasila, khususnya yaitu menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Nah, hasil musyawarah yang dimaksud adalah aturan PPKM. Aturan PPKM ditetapkan oleh pemerintah atau wakil rakyat dengan bermusyawarah terlebih dahulu. Paham kan, teman-teman? Nah, jika teman-teman masih kurang paham dengan penyelesaian soal ini, ataupun teman-teman memiliki pandangan yang lain atau pandangan yang berbeda dengan saya mengenai pilihan jawaban yang tepat untuk soal ini, teman-teman silakan memberikan komentar di kolom komentar. Insya Allah saya akan menanggapinya. Lanjut, jika teman-teman menemukan soal TWK dalam bentuk bacaan yang lumayan panjang seperti soal ini, sebenarnya itu teman-teman tidak perlu membaca bacaannya secara detail dari awal hingga akhir untuk menemukan kata kunci yang diminta soal. Kadangkala soal pada TWK hanya menanyakan informasi pada bagian kalimat tertentu saja dari bacaan yang disediakan. Semisal bacaan soal ada 6 kalimat atau lebih, butuh waktu berapa lama untuk membacanya, teman-teman. Terus, kata kunci yang ditanyakan soal ternyata informasinya di kalimat ketiga saja, buang-buang waktu, bukan? Jadi, ada baiknya teman-teman menggunakan teknik scanning. Ya, teknik ini wajib teman-teman pelajari untuk mengerjakan soal yang berupa pemahaman dan bacaan yang panjang. Nah, teknik scanning ini merupakan teknik membaca dengan melihat sepintas, ya, atau teknik membaca yang menggunakan gerakan mata cepat untuk berpindah dengan cepat dan menemukan kata kunci dalam bacaan. Nah, teknik ini digunakan dengan tujuan menemukan beberapa informasi yang diminta soal dalam bacaan tanpa harus membaca teks secara detail. Dengan menggunakan teknik scanning ini, teman-teman tidak akan terlalu banyak menghabiskan waktu untuk membaca soal, sehingga waktu yang ada dapat dimanfaatkan oleh teman-teman dengan optimal untuk menyelesaikan soal-soal yang lainnya. Selanjutnya, mari kita bahas soal nomor 2. Sebelum kita bahas, teman-teman pause videonya dulu dan kemudian jawab soalnya, ya. Oke, mari kita bahas. Kita langsung pada soalnya, ya, teman-teman. Saya tekankan kembali kepada teman-teman, kita harus sebisa mungkin fokus pada pertanyaannya. Lihat baik-baik apa yang ditanyakan di soal ini. Nah, di sini soalnya sikap Jerings yang memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dalam peristiwa di atas sesuai dengan pengamalan nilai luhur Pancasila sila ke bla bla bla. Nah, penjelasan mengenai sikap si Jerings ini dapat kita temukan pada kalimat nah ini mulai dari kalimat keempat, ya, teman-teman, yaitu Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polri Yusri Yunus mengatakan Jerings bakal memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan pengancaman, ya. Kemudian juga di sini diperjelas dan pertegas pada kalimat kelima, yaitu hal ini berdasarkan komunikasi antara Jerings dengan pihak kepolisian. Dikatakan Yusri, saat ini Jerings sudah berangkat menggunakan kendaraan pribadinya melalui jalur darat dari Bali menuju Jakarta. Jalur darat dipilih lantaran Jerings hingga saat ini belum menjalani vaksinasi COVID-19 yang menjadi syarat perjalanan udara.
Nah, jika dilihat, sikap Jarings ini menggambarkan bahwa dengan itikat yang baik dan rasa tanggung jawab atas kesalahan yang dia telah perbuat, dia menerima dan melaksanakan hasil keputusan penyidik dalam menetapkan dirinya sebagai tersangka. Karena di sini, si Jarings ini sanggup memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan pengancaman yang melibatkan dirinya. Meskipun di sini kita lihat bahwa jarak yang harus ditempuh oleh si Jarins ini sangat jauh ya, lumayan, dari Bali ke Jakarta. Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah B, yaitu sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berikut kita melangkah ke soal ketiga. Nah, dalam menjawab soal, saya tekankan kembali dan mungkin berulang kali ya kepada teman-teman bahwa fokus pada soalnya ya teman-teman. Teman-teman benar-benar cermati dan pahami apa yang ditanyakan pada soal. Silakan pause videonya dan teman-teman jawab soalnya. Oke, mari kita bahas. Kita langsung pada soalnya ya teman-teman. Nilai integritas yang tidak tercantum pada cerita tersebut adalah bla 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 bla. A. Disiplin, B. Tanggung jawab, C. Mandiri, D. Jujur, E. Kerja keras. Nilai integritas ya. Integritas ini berarti komitmen atau tindakan yang dilakukan secara konsisten. Mari kita scanning bacaannya. Nah, penjelasan mengenai nilai integritas ini dapat kita temukan pada kalimat, mulai dari kalimat ketiga ya. Ini kalimat ini ya teman-teman. Untuk mengikuti pertandingan Olimpiade Tokyo 2020 cabang bulu tangkis ganda putri, Grecia Poli dan Apriani Rahayu tentunya harus bekerja keras ya, harus bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Mereka juga harus disiplin ya, harus disiplin dalam mengikuti latihan dan bertanggung jawab atas kesehatannya sendiri. Mereka juga harus latihan sendiri di rumah sebagai latihan tambahan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, yang di garis bawah ini adalah nilai integritas yang termuat dalam bacaan ya, teman-teman. Karena yang ditanyakan pada soal adalah nilai integritas yang tidak termuat pada cerita. Maka jawabannya adalah pilihan jawaban D ya, jujur. Karena nilai integritas jujur ini tidak dibahas sama sekali pada soal ya. Yang termuat di situ hanya nilai integritas mandiri, disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras. Jadi jawabannya adalah D, jujur. Nah, cukup sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai tips dan trik jitu dalam menaklukkan soal TWK HOTS atau soal TWK rasa TKP. Semoga bermanfaat kepada teman-teman dan terus ikuti channel Kerabat ID ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.